Halo, apa kabar? Kali ini saya akan mendiskusikan tentang apa itu politik. Tentunya dalam perspektif autentisitas dan perspektif komunikasi politik. Karena kan secara umum, seperti yang pernah saya baca dalam buku Politik in Very Short Introduction karyanya Minilog, itu ditulis tahun 1995, itu diungkapkan bahwa kekuasaan, gitu kan, itu merupakan suatu tujuan dari manusia dan ini terwujud dengan politik. Bahkan Minogue itu mengungkapkan bahwa politik itu tidak dilepaskan dari salah satunya tiga hal. Yang pertama adalah agama, budaya, moralitas. Jadi diungkapkan bahwa tiga hal itu menjadi landasan kemanusiaan dalam berpolitik. Pertanyaannya selanjutnya bahwa politik itu sebenarnya akan mati atau semuanya akan dipolitisasi. Itu adalah sebuah pertanyaan yang diungkapkan Mininuk. Jadi permasalahan dalam politik itu sebenarnya adalah suatu bagaimana upaya pengetahuan, gitu kan, yang dikuasai oleh manusia, yang dimiliki oleh manusia itu mampu terakumulasi untuk menjadi suatu kekuatan. Kekuatan itu adalah politik dengan tujuan satu, untuk memperbaiki kehidupan ataupun kondisi manusia. Jadi ketika kita berbicara politik, maka di situ ada suatu gerakan, upaya, ada upaya bukan hanya gerakan ya, tetapi bukan juga suatu konsep semata, tetapi suatu perubahan, ya kan, perubahan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Jadi itu tujuan politik kalau yang saya baca dalam bukunya Minogue dalam Politik in Very Short Introduction. Terus yang menjadi refleksi saya bahwa di dalam politik itu ketika dia ada perubahan, dia ada gerakan, berarti menuju suatu perbaikan. Bagaimana ketika kondisi politik di suatu negara, gitu kan, justru tidak menunjukkan suatu kemajuan, tidak menunjukkan suatu perbaikan menuju ke arah yang lebih baik, tapi justru kemunduran. Kita tidak berbicara di suatu negara, kita lihat dan kita bisa ngalamin sendiri bagaimana politik itu justru menjadi alat kekuasaan, alat partai politik atau alat kelompok golongan hanya untuk kepentingannya, mengurus kekayaan negara, untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk memanipulasi informasi sehingga masyarakat terbuai dengan suatu hal yang tidak penting dan tidak esensial, gitu kan. Jadi hanya untuk kepentingan jangka pendek. Dengan demikian sebenarnya politik itu merupakan suatu hal yang sangat sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan itu ada sebuah buku yang ditulis oleh Andre Heywood, itu diungkapkan bahwa konsep politik itu sebenarnya berdasarkan moral dan idealisme yang harus dilaksanakan. Salah satu penekanan yang diungkapkan Andre Heywood itu adalah politik itu adalah faktor keadilan. Kita tahu, kita tahu itu kan konsep yang sangat idealis, sangat filosofis ya. Karena di dalam keadilan itu ada faktor hak asasi manusia, ada kesetaraan, ada ideologi yang diperjuangkan. Jadi ada faktor-faktor idealis, ada faktor idealis yang memang diperjuangkan di dalam politik. Seperti kita tahu ketika kampanye seorang politisi, seorang ketua parpol atau seorang calon wali kota, calon presiden dan akan berbicara hal-hal yang sangat idealis. Dan itu memang fakta dan itu memang benar, tetapi dalam kenyataannya ya kita semua bisa lihat semuanya itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses yang dimana proses tersebut harus harus memiliki ya sebuah konsekuensi baik baik dan buruk. Karena itu upaya untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan HAM, untuk memperjuangkan
kemanusiaan itu kadang-kadang menjadi suatu hal yang fata morgana. Itu kelihatan, tapi ketika kita datangi, itu tidak ada. Itu kan fenomena-fenomena politik, jadi antara realita dengan teori itu kadang-kadang suatu hal yang sangat berbeda. Kita tahu bahwa di dalam politik itu selalu berbicara tentang kekuasaan. Ketika kita berbicara tentang kekuasaan, maka fokus utama politik itu adalah kekuatan. Untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, maka diperlukan oleh suatu kekuatan. Ya kan? Kekuatan itu bisa dorongan, tekanan, tarikan. Dengan tujuan apa kekuatan itu? Ya untuk menggapai kekuasaan. Bisa saja seorang pemimpin, seorang politik gitu kan, seorang politisi melakukan kekuasaan itu dengan segala untuk mendapatkan kuasa itu dengan segala cara. Kekuatan itu digunakan dengan berbagai penjuru, dengan berbagai cara. Kekuatan itu tanda kutip, bisa dikatakan tanda kutip, bisa berupa uang, bisa berupa strategi, bisa berupaya jaringan atau networking. Ya mana apa ya? Karena kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan itu tentunya tidak mudah dan tidak murah. Kita semua akan tahu dan itu bisa mendiskusikan itu pada selanjutnya. Kemudian ada salah satu buku yang ditulis oleh Robert Dahl itu menyatakan bahwa politik itu selalu dikaitkan dengan demokratis, dengan demokrasi. Ketika tahu bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem pengambilan keputusan, ya kan? Dalam pengambilan keputusan, maka itu politik itu miliknya orang dewasa. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam pemilu di banyak negara ketika ingin mencoblos, ingin memilih politisi, ingin memilih pemimpin, maka dia harus berusia 18 plus ya, atau 17 plus, itu kan pemimpin orang dewasa. Jadi orang dewasa dianggap memiliki memiliki kiprah untuk berpolitik karena mereka memiliki common sense, mereka memiliki akal sehat, mereka bisa membedakan baik dan buruk. Jadi ketika politik itu milik orang dewasa, tetapi kenyataannya apa? Justru politik itu justru diisi oleh tanda kutip oleh anak-anak, oleh orang dewasa yang berkelakuan seperti anak-anak. Dan ini menjadi menarik karena sebenarnya politik itu di situ menunjukkan adanya partisipasi publik. Itu kan intinya arti publik. Karena politik itu kan artinya di situ orang itu bebas memilih, bebas berasosiasi, mengekspresikan politik, bebas berdemonstrasi, bebas berujar pendapat tentunya dalam ranah etika yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Dengan demikian, apa itu sebenarnya politik? Politik itu apa? Itu hanya sekedar wacana. Politik itu hanya sekedar gerakan. Kita tahu bahwa obrolan di warung kopi, rata-rata politik itu kan ya diskursus semata. Ini omongan dari A dan B dan lain sebagainya. Padahal politik itu sebenarnya menyentuh kehidupan dasar manusia yang paling penting. Kehidupan dasar manusia yakni kehidupan untuk berekspresi, kehidupan untuk mengungkapkan pendapat, ngomong bebas tanpa ada takuan, itu kan kebutuhan dasar. Kemudian politik itu adalah sebuah tradisi. Kita tahu cara memilih pemimpin itu tradisi. Mulai dipimpin dengan suara mayoritas, pemimpin berbasis kepada Dewan Syuro mungkin berdasarkan orang-orang yang memiliki kompeten, memilih pemimpin ya hanya sekedar ditunjuk dan lain sebagainya itu berdasarkan tradisi suatu negara, tradisi suatu wilayah. Dan tradisi itu sebenarnya tidak bisa dipaksakan karena menyesuaikan dengan kultur dan sosial masyarakatnya yang ada di situ. Selanjutnya, politik itu juga berkaitan dengan suatu yang sistemik dan konstitusi. Jadi ada tertulis. Ketika tidak tertulis, berarti di situ ada konsensus, ada kesepakatan antara masyarakat tersebut di situ. Tidak kalah penting, dalam politik itu adalah bersifat komunikatif. Dan kenapa komunitas menjadi faktor penting? Karena inti dari komunikasi itu adalah inti dari politik adalah komunikasi. Tanpa kita berkomunikasi tak bisa berpolitik. Politik yang elegan itu kan bermain dalam retorika, bermain dalam wacana, bermain dalam unsur persuasi, dan itu adalah faktor-faktor penting dalam komunikasi. Dan yang terakhir, politik itu selalu bersifat dinamis.
Tidak ada politik yang statis, selalu dinamis, selalu fluktuatif. Dia menang saat ini, bisa aja besok akan kalah. Dia berkuasa saat ini, besok aja 10 tahun lagi akan menjadi penonton. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa politik adalah bagaimana cara kita berkuasa. Dan cara kita berkuasa, ya, caranya berbeda. Apakah itu akan mensejahterakan masyarakat, akan menindas masyarakat, menindas publik, atau kita berkuasa dengan elegan untuk menciptakan suatu sejarah. Itulah politik. Terima kasih.